Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, kiranya damai sejahtera dan kasih Tuhan dicurahkan pada kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, manusia siapapun dimanapun akan dihakimi pada hari akhir zaman nanti. Ada sidang pengadilan maha besar karena semua manusia di dunia ini tidak terkecuali akan dihakimi. Kapan pengadilan maha agung itu dilaksanakan? Tentu saja pada akhir zaman, ketika dunia ini sampai pada kesudahannya. Lalu kapan akhir zaman tiba? Inilah rahasia Allah yang tak seorang pun tahu. Namun tanda-tanda akan kedatangan akhir zaman atau disebut orang kiamat sudah dinubuatkan baik di Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Misalnya yang dikatakan Nabi Sefanya di zaman Perjanjian Lama. Sefanya 1 ayat 14 hingga 15 menulis, "Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam." Begitu pula Daniel menulis, Daniel 12 ayat 1, "Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu." Yesus sendiri mengatakan tentang akhir zaman. Matius 24 ayat 29 hingga 31. "Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia, yaitu Yesus, di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia, yaitu Yesus, itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, betapa mengerikan gambaran akhir zaman itu. Ada kesulitan, pemusnahan, kegelapan, kesesakan besar. Kata Daniel, kata Yesus, ada siksaan, matahari menjadi gelap, bulan padam, dan bintang-bintang jatuh, langit goncang, bumi beratap, dan yang terindah, Yesus turun
bersama malaikatnya yang meniup sangkakala dengan dahsyat mengumpulkan umat Yesus. Dikatakan oleh Sefanya, akhir zaman sudah dekat. Kapan? Yesus berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Matius 24 ayat 36. Saudara-saudara, ada orang yang mencemooh Yesus dengan berkata, masa Yesus itu Tuhan, kok tidak tahu kapan akhir zaman tiba? Dalam konteks ini, Yesus adalah anak dan Allah adalah sang Bapa. Apakah setiap pikiran seorang ayah selalu disampaikan pada anaknya? Pasti ada yang dirahasiakan. Bisa jadi Yesus tahu, tapi tidak mau mengatakan terus terang kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya tidak ketakutan atau cemas atau gentar, karena akhir zaman memang sangat mengerikan, dahsyat, seperti dikatakan Tuhan maupun dua nabi di atas. Tuhan Allah menguasai ruang dan waktu, karena itu tak bisa diprediksi orang kapan waktu Tuhan. Kata Petrus, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Saudara-saudara terkasih, Petrus juga menyebut Tuhan Allah sangat maha besar pada ayat 9. Tetapi Ia, Allah, sabar terhadap kamu, karena Ia, yaitu Allah, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Betapa besar kasih Allah. Allah menghendaki pertobatan. Namun saudara-saudara, tetap sangat pasti semua manusia akan diadili di akhir zaman. Paulus menulis dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Betul, manusia akan dihadapkan pada sidang pengadilan Allah, akan dihakimi, dan tentu saja ada vonisnya. Saudara-saudara, vonisnya ada dua macam, disiksa di neraka atau divonis hidup kekal di surga. Semua manusia dari keyakinan apapun pasti diadili dan divonis neraka atau surga. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang punya juru selamat Yesus? Orang Kristen juga akan dihakimi lantaran panjang hidup di dunia bisa saja berbuat dosa atau kesalahan lagi, sebab Allah Maha Adil dan benar. Bukankah orang Kristen meyakini Yesus menyerahkan nyawanya sebagai tanda penebusan dosa, sehingga bagi orang yang percaya dan menerima Yesus akan bebas dosa, diampuni, dan hidup kekal? Lalu bagaimana orang Kristen kok masih dihakimi? Katanya sudah selamat. Begini, saudara-saudara terkasih, Yesus Kristus adalah dasar dari bangunan keluarga Allah, yaitu ada Allah Bapa, ada Yesus dan Roh Kudus, serta semua manusia yang diselamatkan. Kata Paulus, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar atau iman lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Ya, Yesuslah dasar utama keselamatan manusia
dasar iman yang benar. Selanjutnya kata Paulus, 1 Korintus 3 ayat 12-13. Entahkah orang membangun di atas dasar atau iman ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Saudara-saudara yang terkasih, yang dimaksud emas, perak, rumput, dan sebagainya adalah kehidupan iman orang Kristen. Mulia seperti emas atau abu-abu seperti batu, dan seterusnya. Hasil buah iman selama hidup di dunia akan diuji dengan api, dengan penghakiman oleh Allah, oleh Yesus. Tentang hasil penghakiman atau uji itu disebut dalam ayat 14 dan 15. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kita lihat ayat 15 tadi menyebut, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara-saudara terkasih, apa artinya? Artinya orang Kristen tetap dihakimi, diuji dengan api, akan tetapi akhirnya diselamatkan karena setia pada Yesus dan divonis bebas dosa oleh Yesus Kristus, hidup kekal di surga. Inilah kebenaran keselamatan dari Yesus. Diselamatkan, dihakimi, tapi diselamatkan, bebas dosa. Puji nama Tuhan. Ya Allah, berkatilah umat-Mu yang percaya Yesus untuk menjaga, memelihara dasar iman dengan taat setia hingga akhir. Tuhan Allah, berkatilah, sadarkanlah saudara-saudara kami yang tidak memahami keselamatan sejati ini, supaya kemudian mereka beroleh pula keselamatan dari api Tuhan nanti dan diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, selamatkanlah. Amin.